mahasiswa kebidanan program sarjana terapan dari kelas D2. Di sini saya akan membahas terkait soal vignette tugas real teaching dengan judul perawatan luka jahitan perineum pada masa nifas. Langsung saja kita bahas soal nomor pertama. Seorang perempuan umur 28 tahun P2A0AH2 melahirkan 6 jam yang lalu di PMB. Ibu mengeluh perut masih mulas dan nyeri luka jahitan perineum. Ibu mengalami jahitan sebanyak 8. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, PPV Lochia rubra. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Perawatan payudara. B. Memberikan obat analgetik. C. Perawatan luka jahitan perineum. D. Mengajari ibu kompres air hangat. Dan E. Mengajari teknik menyusui yang benar. Dari kasus tersebut dapat dilihat asuhan yang tepat pada masa nifas menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Pasal 15 Tahun 2014, yaitu pelayanan kesehatan bagi ibu yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lochia dan perdarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling dan penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas. Karena ibu mengeluh nyeri luka jahitan perineum dan mengalami jahitan sebanyak 8 dan ibu tidak mengeluh pada payudara, sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut yaitu melakukan perawatan luka jahitan perineum atau dengan option C. Baiklah, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun P1A0AH1 melahirkan 6 hari yang lalu. Datang ke PMB dengan keluhan demam dan nyeri luka jahitan perineum. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 10/60 mmHg, nadi 91 kali per menit, suhu 38,4 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, luka jahitan derajat 2, jahitan masih basah, PPV Lochia purulenta, pengeluaran ASI lancar. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Puting lecet. B. Bendungan ASI. C. Infeksi genitalia. D. Demam postpartum. Dan E. Infeksi luka jahitan perineum. Dari kasus di atas, yang ditanyakan adalah diagnosis apa yang tepat. Kasus tersebut, ibu mengeluarkan ASI lancar, sehingga option untuk jawaban A. Puting lecet dan B. Bendungan ASI kurang tepat. Di sini, ibu mengalami demam dan dengan suhu 38,4 derajat Celcius dan nyeri pada luka jahitan perineum. Pada masa nifas 6 hari, seharusnya luka jahitan sudah mulai tampak kering dan PPV atau lochia yang dikeluarkan itu lochia sanguinolenta. Sehingga diagnosis yang tepat pada kasus tersebut yaitu infeksi luka jahitan perineum atau dengan option A. Ibu mengalami infeksi pada luka jahitan perineum. Baiklah, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 26 tahun P1A0AH1 melahirkan 15 hari yang lalu. Datang ke puskesmas untuk melakukan kunjungan nifas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, puting susu baik dan ASI lancar. Ada luka jahitan derajat 2, luka sudah kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi. PPV lochia berwarna putih dan berlendir. Apakah jenis lochia pada kasus tersebut? A. Alba. B. Rubra. C. Serosa. D. Purulenta. Dan E. Sanguinolenta. Dari kasus tersebut, pertanyaannya adalah lochia apa? Nah, lochia sendiri yaitu cairan sekret yang berasal dari kafum uteri dan vagina selama masa nifas. Lochia sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lochia rubra, yaitu berwarna merah yang keluar selama 2-3 hari pasca persalinan.
Yang kedua ada Lochia sanguinolenta berwarna merah, kekuningan yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan. Yang ketiga ada Lochia serosa berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pasca persalinan. Dan yang keempat ada Lochia alba, yaitu cairan putih yang keluar dari hari ke-14 kemudian makin lama makin sedikit sehingga sama sekali berhenti sampai 1 atau 2 minggu berikutnya. Dari kasus tersebut, ibu mengalami nifas pada hari ke-15 dan PPV yang dikeluarkan yaitu berwarna putih dan berlendir, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu A. alba. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan umur 29 tahun P2A1A1 melahirkan 6 jam yang lalu di PMB. Ibu mengeluh perut masih mulas dan nyeri pada luka jahitan perineum. Ibu mengalami jahitan derajat 2. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, PPV Lochia rubra. Bidan melakukan perawatan luka jahitan perineum. Bagaimanakah cara melakukan tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kompres menggunakan betadine. B. Kompres menggunakan air hangat. C. Kompres menggunakan air dingin. D. Kompres menggunakan NaCl 0,9%. E. Kompres menggunakan air hangat dan air dingin. Dari kasus tersebut, bagaimanakah tindakan yang tepat saat bidan melakukan perawatan luka jahitan perineum? Menurut penelitian yang sudah dilakukan baik Andrita tahun 2017, itu didapatkan bahwa menggunakan NaCl 0,9% lebih cepat penyembuhan luka jahitan perineum, karena cairan NaCl 0,9% merupakan cairan pencuci luka fisiologis dengan cairan tubuh, karena normal salin yang mengandung natrium klorida atas Na dan Cl yang memiliki komposisi sama seperti plasma darah. Dengan demikian aman bagi tubuh. Untuk sekarang, kompres dengan betadine sudah tidak dianjurkan lagi. Betadine atau povidone iodine sendiri merupakan salah satu jenis antiseptik yang banyak dipakai dalam melakukan perawatan luka secara umum dan juga untuk perawatan luka perineum. Namun, povidone iodine ini bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang. Tanda-tanda alergi sendiri seperti ruam kulit, kemerahan, panas, bengkak, dan terasa gatal. Sehingga direkomendasikan apabila terjadi ada reaksi alergi yang disebabkan penggunaan iodin, maka sebaiknya dilakukan tes sensitif. Nah, untuk itu karena prosesnya agak lama, sehingga sekarang dengan adanya penelitian tersebut, maka tindakan yang paling tepat yaitu melakukan kompres dengan NaCl 0,9%, yaitu dengan option D. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu seorang perempuan umur 34 tahun P3A0AH3 melahirkan 24 jam yang lalu di rumah sakit. Ibu mengeluh perut masih mulas dan nyeri pada luka jahitan perineum. Ibu mengalami jahitan derajat 3. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, PPV Lochia rubra, ASI keluar lancar. Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? A. Konseling tentang keadaan ibu. B. Konseling tentang keadaan bayi. C. Konseling tentang perawatan payudara. D. Konseling tentang perawatan perineum. E. Konseling tentang pemberian makanan tambahan bayi. Pada soal tersebut, apakah konseling yang tepat pada kasus di atas? Nah, untuk option yang A yaitu konseling tentang keadaan ibu. Di sini ibu sudah melahirkan anak ketiga sehingga ibu sudah paham dengan keadaannya. Untuk option kedua yaitu konseling tentang keadaan bayi. Di dalam kasus tersebut tidak ada keluhan
mengenai bayinya. Untuk option yang ketiga, yang C, yaitu konseling tentang perawatan payudara. Pada kasus di atas, ASI ibu sudah keluar lancar, sehingga kurang tepat untuk jawabannya. Lalu yang E, konseling tentang pemberian makanan tambahan bayi. Konseling tersebut tidak perlu karena kita harus menekankan untuk ASI eksklusif. Nah, untuk option yang D, yaitu konseling tentang perawatan perineum. Di sini ibu melahirkan 24 jam yang lalu dan akan pulang, sehingga dan mengalami luka jahitan derajat 3. Untuk penyembuhan luka jahitan perineum sendiri ini harus dilakukan dengan baik di rumah, yaitu salah satunya yaitu dengan mengganti pembalut minimal 4 jam sekali. Ibu harus berani membersihkan luka jahitan perineum setelah BAB atau BAK. Dan ibu tidak ada makan pantang atau banyak makan yang mengandung protein untuk mendukung mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum tersebut. Sehingga konseling yang tepat pada kasus tersebut yaitu konseling tentang perawatan perineum. Baiklah, saya cukupkan penjelasan saya mengenai soal FITNET tentang perawatan luka jahitan perineum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.